Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kehidupan, nikmat yang zahir yang tampak kasat mata, maupun nikmat yang batin yang hanya bisa dirasa, seperti nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat bertuhan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat ihsan, nikmat ma'rifah, dan nikmat al-afiyah, kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, Allah nanti kumpulkan kita bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah, yang tergolong kepada asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ilmu yang paling banyak pahalanya, yang paling utama dituntut, dipelajari, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah ilmu mengenal Allah, yang selalu kita sebut dengan istilah ma'rifatullah. Kenapa? Karena tujuan kita hidup di bumi ini adalah salah satu yang paling terpenting itu adalah liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia kecuali agar mereka mengabdi, beribadah. Bapak Ibu, walaupun jarang mungkin kita dengar Ustadz menjelaskan, tetapi di dalam tafsir Ibnu Abbas, liya'budun ini ditafsirkan beliau adalah liya'rifun. Artinya agar kita ma'rifat, mengenali Allah. Ketika kita membaca tafsir ini, kita merenung, kenapa Ibnu Abbas mengatakan bahwa liya'budun itu artinya adalah liya'rifun, ma'rifat. Kita kaji, kita renungi, maka muncullah jawabannya bahwa kita tidak akan bisa mengabdi atau menyembah Allah dengan baik kalau kita sendiri tidak kenal dengan Allah itu sendiri. Bagaimana kita akan mengabdi kepada sesuatu zat yang kita tak kenal? Ya. Maaf-maafnya kita ngobrol saja, ngomong dengan orang yang tak kita kenal, namanya tak kita kenal. Rasanya gimana? Rasanya canggung ya. Padahal sholat itu saja sebenarnya adalah, sholat itu dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab, hambaku telah memujiku. Ya. Semua bacaan kita Al-Fatihah itu utamanya dalam hadis kursi itu dijawab oleh Allah seperti dialog. Nah, adakah kita merasa sholat itu seperti dialog? Adakah kita merasa sholat itu seperti munajat? Munajat itu berbisik-bisik. Nah, mirip dengan dialog. Yunaja rabbahu, sedang munajat, bisik-bisik dengan Allah. Maka lapas bacaan kita itu dikecilkan seperti berbisik. Hanya didengar telinga kita, telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya tidak mengganggu orang yang munajat juga sebelah kanan kiri kita. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, ilmu yang paling banyak pahalanya dituntut, dipelajari adalah ilmu mengenal Allah.
Karena apabila kita sudah mengenal Allah dengan sempurna, dengan baik, maka nanti semua yang kita lakukan menjadi ibadah. Semua yang kita tatap di baliknya itu ada Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Tak bisa lagi kita berpaling kepada selain Allah. Maka kita kerja ibadah, kita makan ibadah, ya, kita berkeluarga ibadah, kita berangkat kemana-mana berjalan ibadah, hatta kita berdagang berjualan pun ibadah. Karena waktu kita berdagang, kita merasa disertai Allah, kita merasa menatap Allah, kita menyaksikan Allah. Aina ma tuwallu, kemanapun kita hadapkan wajah kita, kita menyaksikannya. Tak bisa kita berpaling lagi. Kemanapun kita palingkan, kita menyaksikannya. Ini bagi orang yang sudah sempurna ma'rifatnya. Maka jelaslah, kalau sempurna ma'rifatnya, maka sempurna pengabdiannya. Kalau tidak sempurna ma'rifatnya, tak sempurna pengabdiannya. Karena itulah Bapak Ibu, salah satu ibadah yang paling pokok yang dijadikan Allah imaduddin, tiang agama, sholat. Sholat itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikannya, seperti benar-benar melihatnya. Apabila sholat ini benar, apabila kita sholat seperti benar-benar melihat, menyaksikan Allah, dan rasa ini kita bawa kemanapun kita pergi, seolah-olah kita menyaksikan Allah, maka sempurnalah sholat kita. Dan kalau sempurna sholat kita, maka sairi amali, semua amal kita menjadi sempurna. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdi sholatu. Yang pertama dihisab sholat, fa in shahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, maka orang ini sukses, berhasil. Kenapa Nabi memunculkan bahasa seperti itu? Karena sholat yang sukses itu sholat yang penuh dengan ma'rifat, yang menyaksikan Allah. Kalau kita sudah bisa menyaksikan Allah dan itu kita bawa keluar, maka selesailah semua. Tak lagi berani kita berbuat maksiat, tak berani lagi kita mengambil hak orang lain, tak berani lagi kita mencuri, tak berani lagi kita berzina. Walaupun uang kita banyak, padahal perempuan itu murah, ada yang murah bisa dibeli hanya 200-300 ribu saja. Tapi kita tidak berani melakukannya. Kenapa? Kita menyaksikan Allah. Kita menyaksikannya. Tak berani kita mendurhakainya. Lalu ada orang bertanya ke saya, Ustadz, untuk apa belajar ma'rifat ini tinggi-tinggi dalam-dalam, ma'rifatullah? Ujung-ujungnya kan durhaka juga kayak iblis katanya. Masuk neraka durhaka. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan orang yang tak mengerti dan tak belajar ilmu ma'rifatullah. Muncul pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, iblis itu sebenarnya iblis itu tidak ma'rifatullah, tidak sempurna ma'rifatnya. Dari mana kita tahu? Orang yang sempurna ma'rifatnya, dia akan memiliki rasa cinta dan rindu yang kuat kepada Allah. Iblis itu tidak punya. Orang yang sempurna ma'rifatnya, ketika Allah menyuruh, dia akan tunduk, khusyuk, patuh. Iblis tidak punya. Iblis itu bertuhan hanya dengan akal saja, akal sederhana saja. Ya, iblis itu bertuhan, beribadah hanya mengharapkan derajat saja, tinggi derajatnya di sorga. Ribuan tahun dia ibadah, dia tidak ma'rifat kepada Allah. Dari mana kita tidak tahu dia tak ma'rifat? Karena kolbunya tidak bersih. Dia punya rasa sombong, rasa iri, dengki sama Adam, dendam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, Allah. Engkau ciptakan iblis, engkau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Aku lebih baik. Sombong. Ini ciri orang yang gak bersih kolbunya, ciri orang yang gak ma'rifat sempurna. Karena orang ma'rifat sempurna, kolbunya bersih. Iri. Ketika Adam dimuliakan Allah, disuruh sujud sama Allah untuk menghormati, bukan sujud menyembah.
Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia iri. Dia merasa lebih baik, sombong. Dia merasa Adam lebih dimuliakan dari dia, dia tidak terima. Dia iri. Kemudian setelah Allah kutuk dia, suruh keluar dari sorga. Lalu dia katakan, "Fabima aghwaytani, sebab engkau menyesatkan aku, panjangkan hidupku ya Allah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam." Dendam. Ya. Lahir kesombongan, keirian, dengkian, dendam. Dan dia tidak punya rasa cinta. Yang memerintahkan dia sujud bukan Jibril. Bukan yang sederajat dengan dia waktu itu. Bukan para malaikat. Tapi Allah. Bagaimana seseorang diperintah oleh orang yang dia cintai, tetapi dia tidak patuh. Berbeda dengan makrifat para nabi, para wali. Itu penuh kecintaan, kerinduan. Sehingga mereka taat penuh, khusyuk, tunduk. Itulah bedanya makrifat para nabi, para wali dengan Pak Iblis. Jadi Iblis itu tidak sempurna makrifatnya. Maka untuk mencapai makrifat sempurna, kita harus membersihkan qalbu kita. Sebersih-bersihnya, baru makrifat kita sempurna. Baik makrifat sifat maupun makrifat zat. Maka di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, Sirrul Asrar, bab ke-15 ini dijelaskan. Ya, untuk membersihkan makrifat sifat kepada Allah, kita harus melakukan apa? Melakukan kebersihan, kebeningan qalbu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir. Terus-menerus berzikir, mendawamkan zikir. Ya. Zikir la ilaha illallah termasuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan qalbu. Ciri-ciri orang beribadah dengan qalbu, berzikir dengan qalbu, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air karena mereka mengenal ma'rifat al-haq, mengenali Allah. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar qalbu kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gemetar di dalam, menggemuruh. Maka qalbu Nabi itu kalau dia ibadah terdengar getarannya. Getarnya itu terdengar oleh sahabat dalam jarak beberapa meter. Nabi Ibrahim pun sama. Mungkin pemahamannya sini terdengar oleh secara spiritual, rohani. Ya. Itu ada riwayat hadis seperti itu. Terdengar oleh sahabat getaran qalbu Nabi itu, kedengaran. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar kulitnya, merinding. Ini ciri-cirinya. Kalau kita beramal, berzikir, beribadah tidak pakai qalbu, tidak pakai hati, dalam bahasa lain tidak khusyuk, atau bahasa lainnya tidak hudurul qalbi, hati kita tidak hadir ke Allah, maka ibadah itu tertolak sebenarnya. Maka kalau Bapak Ibu baca nanti fadilah khusyuk, salat kita tadi subuh yang diterima Allah mana? Yang diterima adalah yang khusyuk-khusyuknya saja, yang hadir hati. Yang tidak hadir hati terbuang. Maka orang yang salat bisa mendapat setengah dari salatnya, bisa 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Yang tidak hadir hati terbuang. Hatta sampai kepada doa, kullu doa maqbulun, kata Nabi. Seluruh doa ini dikabulkan Allah illa min qalbin ghafil, kecuali doa yang keluar dari hati yang lalai. Kalau hati kita lalai mohon kepada Allah, Allah tak terima. Itu ibarat saya ngomong kepada Bapak Ibu tapi hati saya kena kemari. Entah cemana ngomongnya. Kita ngobrol tapi mata kita, hati kita entah kemana-kemana. Ya. Kita dialog ibadah ke Allah, tapi ruh kita, qalbu kita pulang ke rumah nyari dompet. Di mana dompetku tadi ya? Tadi mau berangkat ke masjid enggak kelihatan.
Berapa tadi isi duitnya itu? Takutnya diambil ibu itu lagi nanti tak tahu berapa diambilnya kan. Padahal dia sholat sini, tapi hatinya ke rumah. Carinya dompetnya itu. Tadi di lemari nggak ada, di kantong nggak ada. Jangan-jangan tinggal di kamar mandi lagi itu katanya. Itu kerjaan dia. Bagaimana orang beribadah, dialog dengan Allah nggak pakai ruh, nggak pakai kolbu, ya nggak diterima. Karena yang mau dibersihkan, yang berdialog itu adalah kolbu. Yang mau dibersihkan kolbu. Ya. Maka ibadah tanpa kolbu nggak ada ruhnya, nggak ada ruhnya, nggak bersih diri kita. Nah, maka iblis tadi itu dia ibadah itu pingin dapat derajat aja, pakai akal aja. Begitu naik derajatnya banyak pahalanya, naik dia ke surga, hampir sama derajat dengan Jibril Mikail. Tiba-tiba ada yang lebih mulia dari dia, Nabi Adam, tak terima dia. Nah, begitu jatuh derajatnya, dijatuhkan oleh derajatnya, dia berontak. Itu ciri orang beribadah dengan akal. Level iblis ini sebenarnya rendah makrifatnya. Tapi orang yang sempurna makrifatnya diberikan contoh sama kita. Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Yatsrib dilempari, wajahnya berdarah. Ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Kepada orang yang membantu dakwahku atau orang yang menyakitiku? Ya Allah, aku ridho. Aku terima semuanya. Yang penting engkau ridho kepadaku. Ini makrifat sempurna. Yang diinginkan ridhonya. Di tingkat wali ada Rabi'ah Darwiyah. Dikasih Allah kita contoh. Ya Allah, jika aku ibadah ini menginginkan surgamu, jangan kau masukkan aku ke surga. Jika aku beribadah karena takut nerakamu, bakar aku di neraka. Ya Allah, aku beribadah ini semata-mata karena cintamu. Makrifat wali. Jadi beribadah karena cinta, rindu. Karena dia dengan kolbu. Adakah iblis beribadah seperti itu? Adakah orang yang mencintai, merindui Allah, lalu membangkang melawan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa makrifat kepada Allah? Al-Qur'an menyebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak manusia ke Allah. Ya. Bagaimana cara manusia supaya mereka mau diajak ke Allah? Jadi sebenarnya Pak, dakwah ini kalau bahasa sederhananya dari ayat ini, mengajak manusia ke Allah. Maksud mengajak manusia ke Allah itu gimana? Mengajak manusia mengenali Allah, mengajak manusia menyembah Allah, mengajak manusia mentaati Allah. Tapi diawali dari ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi dakwah itu intinya sebenarnya mengajak ke Allah, bukan mengajak membanggakan diri kita, mengagungkan diri kita. Supaya orang mengagungkan diri, tidak ada itu. Supaya orang mau bertuhankan Allah, supaya orang kenal sama Allah, supaya orang mau taat kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah. Adu ilallah, ngajak ke Allah. Bagaimana supaya manusia ini mau dia diajak ke Allah? Ala basiratin. Caranya cuma satu. Apa itu? Ala basirah. Basirah ini kata ulama tafsir adalah ainar ruh, mata hati, mata ruh. Artinya apa? Supaya manusia ini mau diajak ke Allah, ala basirah, buka mata hatinya. Buka mata hatinya, ala basirah. Sebab mata ruh kita, ainar ruh, mata hati kita, ruh kita itu termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang paling kenal dengan Allah. Ruh kudusi yang dalam diri kita itu paling dekat dengan Allah, paling kenal dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Kami bersaksi ya Allah. Nah, ruh kursi ini yang dimiliki Adam inilah yang dihunjamkan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Itu langsung tanpa perantaran malaikat. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku, ruh sifatku.
ruh Rabbani, ruh kursi, ditiupkan Allah. Iblis tidak bisa melihat itu di diri Adam. Seandainya dia bisa melihat ruh kudusi yang ditiupkan Allah kepada Nabi Adam, niscaya dia tidak akan mengatakan dia lebih mulia. Tapi karena dia tidak bisa melihatnya, ma'rifatnya tidak sampai kepada alam lahud, wilayah ketuhanan, maka dia hanya melihat jasad Adam. Sehingga dia katakan, itu Adam dari tanah Tuhan, aku dari api. Padahal kalau dia lihat, Adam itu ruhaninya dari cahaya, bukan dari tanah, jasadnya tanah. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang ngikutiku. Jadi jalan Nabi itu apa? Mengajak manusia ke Allah, mengenali Allah sampai sesempurna mungkin, menyembah Allah, mentaati Allah. Bagaimana caranya? Ala basirah, buka mata hati, buka mata ruh. Karena yang paling kenal dengan Allah itu adalah ruh kudusi, ruh yang bagian dari sifatnya yang disambungkan ke jasmani kita. Maka sebahagian mursyid kita mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tiupan ruh Allah itu, tiupan Allah itu berlangsung setiap saat 24 jam. Karena tiupan itulah kita kudrah, punya tenaga, kekuatan, iradah, punya keinginan, ruh kita, ilmu, punya ilmu, bisa kita mencerna, hayat, bisa hidup, sama, bisa mendengar, basar, bisa melihat. Tanpa tiupan dari Allah kepada ruh kita, maka kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah. Maka ilmu ma'rifatullah ini adalah ilmu membersihkan ruh, membersihkan qalbu. Karena untuk membuka mata hati dia harus bersih. Maka dari itulah semua ibadah yang diperintahkan Allah ini ternyata rahasianya semuanya membersihkan qalbu. Silakan cari amalan yang tidak bersihkan qalbu, tidak ada. Salat 5 waktu seperti kalian mandi 5 kali di kolam sungai. Bersih enggak kata Nabi? Bersih. Puasa man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Suci dari dosa. Tapi ada syaratnya. Iman wa ihtisaban. Puasanya harus dengan iman, dengan ihtisab. Ihtisab itu dalam puasa disebut ihtisab, dalam sholat disebut dengan seperti ihsan tadi, ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau ihtisab, arti dasarnya berasal dari kata hasaba. Kalau ditarik dari kata hasaba, artinya menghitung, mawas diri. Nah, kalau kita pahami secara ilmu, ihtisab itu lebih kepada kita puasa itu merasa diperhatikan Allah. Mawas diri. Jadi puasa yang menghapuskan, membersihkan qalbu apabila puasa dengan iman, dengan ihtisab. Kalau nggak ada ihtisab, tidak ada khusyuk, tidak bisa bersih. Begitu juga haji kan? Maka haji itu diperintahkan kita wadzukurullah dzikran katsira. Ingat Allah zikir sebanyak-banyaknya. Seperti abaakum, seperti ayah kamu Ibrahim, zikir. Au asyadda dzikra, atau zikir lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, artinya apa? Kita disuruh berzikir itu membersihkan hati, membersihkan qalbu. Maka orang yang dapat haji mabrur, dia keluar seperti orang keluar dari rahim ibu baru terlahir. Kharajat min batni ummi, bersih. Zakat, apalagi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, untuk mensucikan kamu, membersihkan kamu, wa tuzakkihim, ya, mensucikan qalbumu, mensucikan dirimu. Jadi semua mensucikan. Maka ibadah ini adalah wasilah untuk membuka mata hati tadi. Wasilah untuk supaya kebuka mata hati, supaya dia bisa memandang, menyaksikan Allah. Cuma ini masalahnya kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ibadah, belum juga kenal sama Allah kan. Banyak yang seperti itu kan. Maka dulu saya sebut, jangankan rasa cinta, rasa dekat aja belum muncul. Nah, berarti kan ada yang salah. Maka disinilah nanti kita, setelah kita pelajari, kita alami, kita dalami, kita amalkan. Ya, kita amalkan dan kita alami.
Ternyata kita membutuhkan namanya pembimbing spiritual, pembimbing ruh, pembimbing rasa yang disebut dengan mursyid. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana rasa itu diarahkan ke Allah, khusyuk. Karena orang yang tak terbimbing lama dia masih mencari-cari. Mirip seperti orang ketika dia berangkat umroh, nggak ada mutawibnya, Pak. Nggak ada yang bimbing. Taunya dia rukun umroh tuh ihram. Ya, nanti tawaf, kemudian sa'i. Sampai dia ke sana bingung dia. Dari mana ihramnya ya katanya. Nggak ada mutawibnya. Tahu dia, tapi nggak ngerti dia. Tawaf dari mana? Jam berapa kita tawaf? Bingung dia. Sa'i di mana letak sa'i? Tempatnya di mana? Dari mana ke mana? Bingung. Hanya tahu saja, tapi seperti orang bingung. Kenapa? Nggak ada yang bimbing. Itu yang saya sebut di alam jasmani saja itu perlu ada pembimbing, mutawib. Apalagi kita belajar ilmu ketuhanan, ilmu rasa, ilmu ruh. Supaya kita tidak bingung, tidak tersesat, harus ada yang bimbing. Maka kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, salah satu pembimbing itu adalah mursyid. Mursyid itu pembimbing rohani. Bapak rohani, bapak jasmani, orang tua jasmani kita, ayah mak kita. Ya. Bapak rohani kita itu mursyid. Itu yang tersambung dia sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf amali namanya, salah satu cara membersihkan kolbu kita agar dia bisa ma'rifat, kebuka mata hati kita, agar kita mengenali sifat Allah, harus melanggengkan talqin. Talqin itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling bagus kita ambil talqin ini, syahadat ini. Kalau sahabat dulu ngambil syahadat langsung dari Nabi. Nabi yang mentalkinkan sahabat semua. Nah, sahabat nanti mentalkinkan tabi'in, tabi'in mentalkinkan kita. Terus. Nah, kalau kita mau cepat hidup kolbunya kebuka mata hatinya, ambillah talqin kepada orang yang sudah mengenali Allah. Para wali. Kalau kita tidak ambil talqin ini, kelemahannya, kata beliau, seperti kita mengambil bibit durian, tapi batu durian yang mau kita tanam itu batu dapat di jalan-jalanan. Tak jelas bibitnya. Tapi kalau kita ketemu dengan ahli ma'rifat, ulama-ulama mursyid, kita talqin syahadat kepada mereka, asyhadu alla ilaha illallah, dituntunnya rohani kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu seperti kita dapat bibit unggul. Kalau udah dapat bibit unggul, lazimkan dia dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namanya zikir rasa. Sebanyak mungkin. Sampai terasa betul-betul nikmat dia. Ya. Baru terbuka nanti mata hati kita. Baru kita bisa rasakan dalam diri kita itu ma'rifat, namanya ma'rifat asma. Terasa Ar-Rahman, ketika kita bersebut Ar-Rahman, terasa kasih sayang Allah di seluruh jasad kita. Merinding kita. Ar-Rahim terasa. Ya Rahman, ketika kita sebut la ilaha illallah, terasa keagungan Allah dalam diri kita. Ini cara-cara singkatnya. Maka disitulah kita perlu adanya mursyid tadi. Ya. Kalau dia mau cepat ma'rifatullah. Ya. Ini akan mengantarkan kita, kata beliau, ma'rifat sifat. Nah, inilah yang disebut Nabi. Nanti kolbu kita itu al-mu'min yanzuru binurillah. Sehingga orang beriman itu bisa memandang dengan cahaya Allah. Cahaya sifatnya. Bapak Ibu, kalau kita jelaskan secara praktek pengalaman, ya, ini tinggi tapi sederhana juga sebenarnya. Kita pejamkanlah mata kita. Ini lampu mati semua. Begitu kita pandang roh kita dengan zikir sambil berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti kita akan pandang pakai mata hati kita ini terang semua. Walaupun mati lampu. Jadi terang dia masuk kita ke alam cahaya.
Karena ruh kita ini, kata Pak Syekh, ini lebih terang dari cahaya matahari, ruh kursi. Kalau ruh kita langsung disambungkan ke jasmani, ini meleleh jasmani kita. Maka ruh kudus itu dilapisi dengan namanya pakaian ruh, pakaian cahaya, ruh sultani. Terhubung ke alam jabarut, dilapisi lagi dengan cahaya ruh sayrani rawani, terhubung ke alam malakut, dilapisi lagi dengan ruh jismani, terhubung ke alam jasmani, alam mulki. Baru dia melembut cahayanya, baru bisa. Dan kalau kita berzikir, kita akan melihat cahaya itu. Terang sekali. Itu berarti kita sudah mulai kebuka mata hatinya. Itu awal sebenarnya, awal perjalanan. Ya. Karena ruh kita ini sebenarnya dari cahaya. Dari Nur Muhammad. Dari cahaya. Dan alam yang paling agung itu adalah alam cahaya. Alam kemuliaan. Alam tinggi namanya. Kalau alam jasmani ini alam rendah. Maka alam jasmani yang berfisik ini kullu syai'in halik, semua nanti hancur binasa. Illa wajah, kecuali wajah zatnya. Bapak Ibu, kenapa seluruh benda-benda langit bumi hancur? Kalau kita lihat dari fisika, menarik kalau kita kaji ilmu fisikanya. Ini kaca. Ini kalau kita hancur leburkan ini kaca ini, jadi apa dia? Nanti jadi debu. Ini kayu, dihancurkan sehancur-hancurnya jadi debu. Ini batu, dihancurkan sehancur-hancurnya jadi debu. Debu itu kalau dihancurkan lagi sehancur-hancurnya, dia akan menjadi air. Air dihancurkan dengan alat sehancur-hancurnya, dia menjelma menjadi gas. Tak terlihat lagi. Hanya kelihatan asap gasnya aja. Gas itu dihancurkan sehancur-hancurnya, maka dia nanti kembali menjadi cahaya bening. Yang mereka sebut dengan meta. Cahaya bening berkilauan. Dihancurkan lagi, belum ada alatnya, kata orang fisika. Maka nanti mereka menyebutnya God particle, partikel ketuhanan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua benda ini akhirnya kembali ke cahaya. Kalau dihancurin. Itu fisikanya. Ilmu fisikanya. Ya. Jadi sebenarnya semua dari cahaya. Bisa menjadi bentuk beda-beda ini. Bisa batu, bisa kaca, bisa lampu, bisa tanah, bisa ambal. Padahal kalau dihancurin semua jadi debu kan? Wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wal ardu muddat, ketika bumi menggoncangkan isinya. Wa alqat ma fiha, dia goncangkan, dia keluarkan seluruh isinya. Wa takhallat, dan dia kembali kosong. Wa takhallat, hancur, jadi debu, kosong. Itu yang disebut dengan ilmu ruang kosong. Dalam bahasa hadis namanya al-ama. Ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Ya Rasulullah, di mana Allah sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Jawab Rasul, fi ama. Allah itu fi ama, di kekosongan murni. Ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di atasnya enggak ada awan, enggak ada udara, di bawahnya enggak ada awan, enggak ada udara, enggak ada apa-apa. Jadi Allah di kekosongan murni. Karena semua benda-benda alam ini ketika dihancurkan kembali nanti ke ruang kosong. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahasa agamanya. Maka di balik ruang kosong ini ada zatnya meliputi segala-galanya. Zat Allah itu seperti cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi Allah di situ lapat jas, nama zat, nama dirinya, ismu zat namanya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya Allah itu ya punya sifat zatnya itu seperti cahaya. Cahaya itu kalau cahaya matahari memantulkan cahayanya, dia akan liputi semuanya. Dia akan liputi. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ardu qabdahu yaumil qiyamah, bumi itu dalam genggamannya, dalam liputannya. Liputi, maha besar dia. Maka disebut maha besar. Karena dia meliputi segala-galanya. Ini ma'rifat zat. Bagaimana kita supaya sampai ke ma'rifat zat?
caranya juga harus dengan zikir, dituntun. Kalau dalam kitab ini dikatakan Pak Syekh, wa amma taharatu ma'rifat zat bisri fala tahsulu illa bi mulazamati asma'it tauhid as-salasah al-akhirah minal asma'i isna asyar. Untuk mensucikan makrifat dalam tingkat zat, kata beliau, maka kita harus disiplin berzikir dengan asma tauhid yang ketiga, yang merupakan 4 akhir. Zikirnya itu di sini disebut ya Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Wahid, ya Wahid, ya Ahad, ya Ahad, As-Somad, As-Somad. Ini zikir yang dilazimkan. Nah, kalau zikir untuk ma'rifat sifat tadi itu la ilaha illallah talqin yang paling banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma'rifat jar ini dengan zikir yang disebutkan tadi. Nah, ini kalau kita ambil penjelasan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani. Jika telah lahir cahaya zatnya, maka leburlah jiwa manusia dan akan fana secara menyeluruh. Maka kalau kita sudah bisa ma'rifat zat, melihat zat, maka nanti kita akan lebur, fana. Kita nggak ada apa-apanya lagi. Inilah yang disebut bahasa Umar bin Khattab dengan istilah, kalau orang sudah sampai kepada puncak ilmu, maka dia akan berada dalam posisi la haula wala quwwata illa billah. Coba tuh. Jauh sekali dengan iblis ya. Iblis kan nggak ada la haulanya, Pak. Iblis nggak suka zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, yang ada hanya Allah saja. Dalam kitab Ma'rifat ulama besar Izzuddin bin Abdussalam yang dapat gelar Sultanul Aulia, di sana dikutip riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, bagaimana caramu memakrifatiku?" "Ya Allah, aku memakrifatimu dengan aku memandang diriku yang sangat lemah, tidak berdaya. Dan aku memakrifatimu dengan memandangmu yang agung, yang maha besar, maha mulia, maha tinggi, maha segalanya. Wahai Daud, itulah makrifat sempurna." Ya Allah, itulah makrifat sempurna. Jadi orang yang sempurna makrifatnya, tidak ada sombongnya. Kalau masih sombong ke iblis, itu jauh, Pak. Egonya masih kuat. Ya, tidak ada sombongnya. Makanya Nabi walaupun di Sayyidil Anbiya, ada nggak Nabi sombong sama sahabat? Tidak ada kan. Mana ada bahasa Nabi yang sombong? Dalam hadis tidak ada kan. Nah, inilah yang disebut dengan makom istihlak, lebur diri dan fana fil fana. Lebur, fana kita, hilang. Inilah yang disebut tajalli yang menghapus seluruh cahaya-cahaya. Nanti cahaya-cahaya terang tadi itu hilang. Yang ada nanti cahaya bening, kekosongan. Nah, itulah yang disebut dalam hadis sahih, ya, Allah itu zatnya dihijab cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqat subhata man taha ilahi. Ya. Allah itu zatnya dihijab cahaya. Sekiranya dibukakan hijab cahayanya itu, maka binasalah, panalah. Seluruh mata yang memandangnya fana, binasa. Maka untuk sampai ke sana, kita harus fana. Maka zikirnya, zikir fana, al-wahid. Allah yang maha tunggal, ahad, 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 maha esa. Kita udah nggak ada lagi. Hanya dia saja. As-somad, as-somad. Dialah tempat bergantung. Nah, kalau kita pahami kan begitu. Ya. Kullu syai'in halik ila wajah. Semua binasa kecuali wajahnya. Maka di makom zat kita tidak lagi ada. Yang ada hanya Allah. Kita hanya menyaksikan saja. Kita sudah merasa kita tidak ada, fana. Ya. Yang menampakkan diri kita, menampakkan Allah. Ya. Kalau bahasa hadis lain, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah dengan Tuhanku, dengan Allah sendiri. Artinya apa? Pada saat itu kata beliau, yang ada hanya Ruh Kudusi dengan cahaya Allah. Yang dengan cahaya Allah ia melihat Allah, bersama Allah, di dalam Allah, dan untuk Allah, tanpa diketahui bila kif. Gak tahu, gak bisa dijelaskan caranya gimana, kata beliau. Maka saat itu yang ada hanyalah nur mutlak, cahaya murni, kekosongan murni, semurni-murninya, bening. Tidak sampai, bila sampai pada tingkat ini,
Tak boleh diceritakan kepada siapapun. Karena ini adalah alam peleburan. Akal sudah lagi tak berfungsi di wilayah jad ini. Karena kalau orang masih main akal, dia nggak akan bisa kenal dengan Allah. Dia harus main mata roh. Yang sanggup melihat itu, menyaksikan jad, mata roh. Namanya roh kursi. Ya. Kalau akal, dia tidak sanggup. Akal itu fungsinya Bapak Ibu, dia membahasakan yang diketahui. Dilihat mata, itu putih lampu. Ketika mata lihat, kirim ke akal, oh itu putih kata akal. Lalu dibahasakan dengan bahasa lidah. Lampu itu putih. Kalau yang sana lampunya kuning. Sedangkan pengalaman kolbu, itu selalu tidak bisa dibahasakan akal. Saya buat contohnya. Karena ilmu rasa ini mencontohkannya pakai ilmu rasa. Mencontohkannya dari rasa yang paling luar. Anggap ini kan teh manis. Anggap saja, saya minum manis. Kemudian yang ini adalah jus jeruk. Saya minum manis jeruk. Satu lagi ini manisnya apa namanya? Katakan saja manis mangga. Saya minum manis mangga, jus mangga. Apa beda manis gula, manis jeruk dengan manis mangga? Coba jelaskan pakai akal. Bisa jelasin? Beda manis gula sama manis mangga gimana? Manis mangga itu rasanya bingung akal kan? Gak bisa jelasin dia Pak. Itulah ilmu ruh, ilmu rasa. Di mana ada ruh itu? Jadi akal itu tidak sanggup dia. Maka beribadah itu pakai kolbu. Begitu kita muncul rasa cinta, rasa dekat, rasa rindu, ya rasakan aja nikmat itu aja. Kita menangis, merasa nikmat dekat dengan Allah. Itu aja. Akal tuh standby aja. Dia hanya sadar saja. Ya. Karena akal itu lemah, maka disebut la tafakkaru fi zatillah wa la tafakkuru fi zatillah. Ya. Jangan kau memikirkan dengan akalmu zat Allah. Karena bukan wilayah akal zat itu. Itu wilayah ruh Rabbani. Wilayah ruh. Dia nggak bisa mikir. Jangan kau suruh memikirkan bagaimana beda manis gula dengan manis mangga. Coba jelasin dulu pakai akalmu. Nggak sanggup dia. Itu yang sederhana. Apalagi memandang Allah. Maka memandang zat itu wilayah yang paling tinggi. Tidak ada lagi wilayah yang paling tinggi dari dalam laut. Dan itu bisa dicapai para nabi, para wali. Iblis tak bisa mencapainya, jangankan iblis, Jibril pun tak bisa Pak. Makanya waktu Isra Mi'raj, wilayah laut itu, habis Sidratul Muntaha, Jibril gak bisa ikut naik. Ayo Jibril, temani aku. Gak bisa, aku gak dapat izin. Kalau aku naik, aku tembus, aku kebakar. Coba, kalau aku ikut, aku kebakar, hangus. Kenapa? Jibril dari cahaya. Cahaya alam Jabarut tidak bisa menembus wilayah laut, wilayah ketuhanan, kekosongan murni. Dia akan kebakar, hangus. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa takliyah begitu, perumpamaannya ya. Maka dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ilmu ini kata beliau, kalau kita pelajari dengan bagus, kita gurukan, kemudian kita jalani, maka nanti kita akan sampai kepada Allah. Dan kalau sudah mengenal Allah, nanti pulangnya gampang. Maka guru-guru kita mengatakan, kalau sudah sampai kepada makrifat, kita memohon, ya Allah, matikanlah aku, kembalikan ke cahaya. Jasad kita bisa hilang nanti pas mati, meninggal jadi cahaya. Kalau sudah sampai ke makomnya. Kalau kita meminta, ya Allah, jasadku utuhkan, utuh jasadnya. Ya, mau dikecilkan, mau dihancurkan, mau utuh, mau kembali ke cahaya, itu kembali. Ini penjelasan-penjelasan yang dijelaskan para guru kita, dan juga mereka sudah menyaksikan orang yang mengamalkannya, dan menyaksikan orang-orang yang ada yang kembali ke cahaya, hilang jasadnya, ada yang utuh, dan mereka menyaksikan itu semua. Dan mereka mengabarkan kepada kita, mengajarkan. Baik, saya kira ini saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, walaupun kajiannya ini tinggi, tetapi saya berusaha terus untuk memudahkan kita memahaminya. Sehingga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi
agar kita semakin semangat mengenal Allah dengan cara membersihkan diri kita, dengan cara beribadah, dengan kolbu tentunya, dengan hati, dengan ruh, agar kolbu ruh kita bisa bersih, bening dan sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.